Ini apakah ada sampah? Ada enggak? Enggak ada dulu. Rapikan meja-mejanya, kursi-kursinya agar menjaga kenyamanan kita dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah dan proses pembelajaran hari ini dapat diambil ilmunya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu mau cek hadiah Anda terlebih dahulu. Apakah hadir semuanya atau enggak? Hadir Anissa, Hadir, Bu. Husni Hasan, Hadir, Bu. Baca ini, Hadir, Bu. ada yang nggak hadir? Hadir semua. Mau hadir semua, oke, alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan berikan sebuah materi yang berjudul sifat-sifat wajib bagi Allah. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau nanya dulu, masih ingat nggak Ananda apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Nah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, Bu. Ya benar, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat-sifat mustahil bagi Allah? Bisa? Sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu. Ya, pintar banget. Masih itu pertama dulu. Jadi pada minggu lalu kita udah belajar tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sekarang kita akan belajar pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, jadi proses pembelajaran kita ini tentang sifat wajib Allah ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memahami sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu dapat menambah keimanan anak-anak Ibu dalam proses menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau nanya dulu, siapa di sini yang percaya kalau Allah itu ada? Percaya? Gimana anak-anak Ibu bisa percaya kalau Allah itu ada? Karena Allah sudah menciptakan manusia, Bu. Pintar, oke. Kita masuk kepada pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang dimiliki. Itu sifatnya itu pasti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam dan seisinya. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, gunung-gunung, bukit-bukit dan lain sebagainya. Jadi, siapa yang bisa mengulang kembali apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah? Ya, Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya dan penciptaannya meliputi seluruh alam dan seisinya. Ya, benar sekali. Jadi dapat Ibu anggap bahwa anak-anak Ibu semuanya dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan sifat wajib Allah. Kita lanjut, materi selanjutnya adalah pembagian dari sifat-sifat wajib Allah. Yang pertama itu ada wujud. Wujud itu artinya ada. Apakah anak-anak Ibu ada melihat Allah? Berarti kalau tidak berarti Allah nggak ada dong. Ada. Jadi kita lihat dulu pengertian dari sifat-sifat Allah ini bagian wujud. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada seperti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Allah, kita berarti nggak ada. Itu merupakan salah satu bukti Allah itu merupakan memiliki sifat wajib itu wujud yang berarti ada. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Menciptakan bumi? Allah. Merupakan contoh dari Allah itu bersifat Wujud. ya kita. Selanjutnya adalah kidam atau terdahulu. Siapa
pada Husnia? Kidam artinya terdahulu yang mana Allah sang pencipta yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sebagai pencipta, tentunya Allah telah ada lebih dahulu dari apapun yang dicipta. Ya, betul banget. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sifat wajib Allah baka atau kekal. Siapa di sini yang punya nenek? Nah, udah berapa umur neneknya? Kepala paku. Wah, udah 80 tahun. Siapa di sini melihat orang yang paling tua berumur berapa tahun? Bu, Nah, 100 tahun Bu. wah, itu udah bonus banget itu. Udah 100 tahun, sedangkan Nabi Muhammad saja perkiraan umurnya hanya 60 tahun. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kekal atau baka. Allah itu kekal selama-lamanya, tidak sama dengan makhluk ciptaannya seperti kita layaknya manusia dilahirkan dari bayi sampai mungkin berusia 100 tahun itu udah paling lama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu kekal selama-lamanya. Allah itu maha kekal yang sangat tidak bisa mungkin binasa sampai kapanpun. Oke, sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mukhalafatul lil hawadits. Coba sebut Nisa. Mukhalafatul lil hawadits Bu. Ya, betul banget. Siapa yang tahu apa itu mukhalafatul lil hawadits? Berbeda, Bu. Dengan makhluk ciptaannya Bu. Ya, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dari segi apa? Fisik Zatnya, Bu. Ya, betul banget. Kalau dari segi fisik, Allah itu tidak dapat didefinisikan. Jadi mukhalafatul lil hawadits ini adalah Allah itu berarti tidak ada makhluk ciptaannya yang sama dengannya. Berarti beliau itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Seperti manusia itu butuh minum, manusia itu butuh makan, butuh tidur dan kebutuhan lainnya. Sedangkan Allah itu tidak. Dia itu adalah yang maha sempurna, yang maha besar dan maha agung. Jadi tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Jadi setelah kita belajar 4 sifat wajib Allah ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja sifat wajib Allah yang 4 tadi? Husnia? Yang pertama yaitu wujud Bu, yang mana tidak ada, karena Allah itu berada di mana-mana. Ya, benar. Kedua? Yang kedua, kidam, Benar. Apa arti tidak? yang mana tidak artinya terdahulu. Sifat yang ketiga? Baka, Baka artinya artinya? kekal. Ya, Karena Allah kekal Bu. Ya. Dan manusia juga tidak abadi. Ya. Yang keempat? Mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul. Lil hawadits. Ya. Apa mukhalafatul lil hawadits? Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Oke, pintar banget anak ibu semuanya. Ibu ada sebuah pertanyaan untuk anak ibu semuanya. Coba dengarkan baik-baik. Pada suatu hari, Anissa dan teman-temannya pergi berlibur ke kebun binatang. Nah, pada saat itu di tengah-tengah kebun binatang itu ada sebuah pohon mangga yang sangat lebat sekali buahnya. Nah, dan posisinya di situ tidak ada penjaga kebun binatangnya. Nah, di sana Nisa dan teman-temannya ingin mengambil buah mangga tersebut. Lalu terbesit di benaknya kalau ada yang mengawasinya dalam setiap saat, dalam setiap waktu, walaupun orang lain itu tidak melihatnya. Nah, itu merupakan salah satu wujud sifat Allah, sifat wajib Allah, yaitu ya, siapa? Maksudnya? Wujud Bu, yaitu Allah itu ada. Ya, pintar sekali. Jadi, itu merupakan salah satu pengamalan bahwa sifat wajib Allah itu wujud. Allah selalu ada dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Allah selalu ada di mana-mana. Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Jadi, kita walaupun tidak ada orang lain, jadi kita harus tetap jujur karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan.
dan mengucapkan alhamdulillah.